Jumpa lagi di channel Semi Yoga dengan saya Semi. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari standing poses sesuai dengan alignment yang baik, teman-teman bisa ikuti video saya kali ini. Saya akan memberikan tutorial untuk standing poses, antara lain adalah Tadasana, Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Uttita Parsvakonasana, dan Uttita Trikonasana. Jadi ada 5 pose yang akan saya sharing ke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mempelajari pose berdiri atau standing poses sesuai dengan alignment yang benar, alignment yang baik, sehingga teman-teman dalam mempelajari yoga bisa mendapatkan manfaat dari yoga itu sendiri, yaitu kesehatan. Ikuti video saya, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Semi Yoga, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya unggah. Subscribe itu bagi teman-teman yang masih ragu, jangan takut berbayar. Hanya klik subscribe, itu gratis. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan manfaat apabila teman-teman suka dengan yoga, yaitu manfaat notifikasi di setiap video yang saya unggah. Tetap terus di channel Semi Yoga dengan saya Semi. Mari kita mulai. Pose yang pertama adalah Tadasana. Tadasana, kaki dibuka selebar panggul. Kenapa kaki harus dibuka selebar panggul? Jika teman-teman melihat alat peraga, kerangka manusia saat digantungkan, biasa digantung di besi, itu kakinya itu pasti terbuka sejajar dengan panggul, menggantung seperti ini. Atau mungkin teman-teman coba menggelayut di atas pohon, atau mungkin yang suka ke tempat fitness, ada kan yang buat chin up, kaki ini akan secara otomatis terbuka selebar panggul. Jadi itu alasannya kenapa kaki harus dibuka selebar panggul. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam Tadasana ini, di dalam yoga ini adalah sesuai dengan blueprintnya kerangka manusia. Kaki dibuka selebar panggul, jari kaki hadap ke arah depan, paralel. Kemudian kelima jari kaki kiri dan kanan diangkat. Akan terasa telapak kaki kita akan bisa lebih berpijak dengan baik sebagai fondasi. Juga bagian dalam cekungan kaki ini akan terangkat, sehingga bermanfaat sekali bagi teman-teman yang telapak kakinya rata atau flat feet. Ya, jadi ini bagus sekali untuk terapi buat teman-teman yang telapak kaki rata. Dengan mengangkat kelima jari, akan terasa fondasi kita menjadi lebih baik, dan cekungan kaki di bagian dalamnya menjadi terangkat, tidak jatuh karena aktif. Pertahankan seperti itu, kemudian kelima jari kakinya kembali diturunkan tapi dengan tetap aktif. Berikutnya adalah lutut. Kita meluruskan lutut, bukan mendorong lutut ke arah belakang. Jangan dorong lutut ke arah belakang. Tapi kita harus menekan kaki ke arah matras, kemudian panjangkan otot tungkai, dorong ke atas seperti ini. Sehingga lutut kita benar-benar lurus, tidak ke arah belakang. Karena ada banyak orang yang hyperextension, apabila saat berdiri dengan mendorong lutut ke arah belakang, akan menjadi
sedikit melengkung di daerah lutut dan itu sangat berbahaya untuk sendi lutut. Jadi alasannya kenapa harus menekan kaki ke arah matras kemudian panjangkan ke arah atas, mengaktifkan otot dan juga ekspansi otot. Paham ya? Tidak mendorong ke arah belakang. Sebab di sini akan locking di lutut dan sangat tidak bagus bagi orang yang punya hyperextension. Hyperextension biasanya di lutut dan di siku. Jadi panjangkan, tekan kaki, panjangkan. Kemudian ada beberapa orang yang lututnya sedikit ke arah dalam, seperti ini. Lututnya mengarah ke arah dalam. Ini karena apa? Karena otot paha bagian dalamnya tidak aktif atau lemah. Dia lututnya akan ke arah dalam seperti ini. Caranya adalah mengaktifkan otot paha dalam dengan cara membuka ke arah luar atau memutar. Bukan membuka lutut ke arah luar, bukan. Tapi saya perhatikan lutut saya ke arah dalam karena otot dalam saya tidak aktif. Lock ke arah dalam. Putar otot paha dalam ke arah luar seperti ini. Perhatikan, pakai tangan bantu. Otomatis lutut menjadi sejajar dan kita bisa merasakan otot paha dalam ini mulai aktif, kencang. Aktivasi otot dan lututnya menjadi lurus. Perhatikan lagi bagian lutut ini jika saya tidak aktifkan ototnya, akan balik lagi ke tengah. Lock, ya. Ini juga bahaya buat orang yang punya masalah dengan lutut. Jadi otot paha dalam diputar ke arah luar sehingga lutut menjadi sejajar ke arah depan. Kaki, lutut, sudah. Kemudian bagian panggul. Banyak orang berdiri bokongnya nungging ke arah belakang. Saat bokong nungging ke arah belakang, di sini akan terjadi tekanan di bagian lumbar. Ya, jadi akan terasa bagi orang yang lama berdiri, biasanya suka pada sakit pinggang. Pinggang gue sakit, istilahnya kayak gitu. Kenapa? Habis upacara misalnya gitu. Karena tanpa sadar dan kebiasaan, bokongnya sedikit ke belakang seperti ini, jadi ada tekanan di bagian lumbar. Terlebih lagi buat orang yang punya masalah dengan lumbar, dan itu akan sangat berbahaya. Jadi caranya adalah tulang rusuk arahkan masuk. Tulang rusuk arahkan masuk ke arah bawah, tekan ke arah masuk ke arah bawah seperti ini. Ini otomatis otot perut kita akan aktif. Otot perut akan aktif. Lumbar akan menjadi lebih memanjang, tidak lagi lengkung, memanjang. Kemudian tulang ekor sedikit arahkan ke arah depan. Ini akan terasa bebas di bagian lumbar, di bagian punggung bawah ini akan terasa bebas dan akan terasa lebih enak, nyaman, tidak ada tekanan. Daerah panggul. Berikutnya adalah bagian bahu. Banyak orang yang bahunya itu jatuh ke depan. Seperti ini. Itu biasanya orang yang banyak aktivitas duduk. Orang yang bekerja di kantor biasa duduk, bahunya selalu ke depan. Atau yang sekolah berjam-jam simpan lengannya di atas meja, bahunya akan ke arah depan. Caranya adalah bukan memutar bahu ke arah belakang. Bukan memutar bahu ke arah belakang. Tapi memasukkan tulang lengan ke dalam soketnya. Karena sendi ini adalah sendi ball and socket. Jadi ini tulang lengan, ini bahu di sini seperti ini. Dia bisa bergerak. Makanya lengan kita bisa bergerak seperti ini. Berputar ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Karena ini sendinya adalah sendi
ball and socket. Caranya memasukkan tulang lengan ini adalah dengan memasukkan ke arah dalam seperti ini. Perhatikan, biasa orang bahunya ke depan karena duduk di kantor apa sekolah, bahunya seperti ini. Pegang komputer atau catat-catat, bahunya seperti ini sehingga punggung pun jadi membungkuk. Masukkan seperti begini, masuk sejajar, bukan putar ke arah belakang menjadi seperti ini. Ini akan membuat rusuk kita terangkat dan akan membuat tekanan kembali di punggung bagian bawah. Jadi tidak diputar ke arah belakang seperti ini, karena banyak yang melakukan putar ke belakang seperti ini, ya. Tapi masukkan, cukup dengan seperti ini, masukkan sejajar, tidak ke belakang, lebih ini namanya. Sama dengan ke depan, ini ke belakang. Jadi tidak diputar ke arah belakang, tapi dimasukkan sehingga ini bisa sejajar. Ini untuk bagian bahu. Jadi kita berdiri tadasana dengan mantap, fondasi yang bagus, aktivasi otot, ekspansi otot. Berikutnya adalah pandangan lurus ke arah depan. Banyak orang yang sedang duduk atau sedang berdiri, berjalan, itu sedikit dongak. Di bagian leher belakang ini, di cervicalnya ini ada tekanan. Jadi bukan menundukkan kepala, ya. Tapi perhatikan saya seperti ini. Di sini ada tekanannya. Tapi mendorong dagu ke arah dalam. Otomatis di sini jaraknya akan berubah. Jalan darah banda. Tekanan di bagian leher belakang ini akan menjadi hilang, ya, karena pada saat duduk, terlebih lagi yang kerja dengan posisi monitornya tinggi, dia akan begini, bahunya ke depan, kepalanya dongak, ketik, punggungnya membungkuk, duduk di kursi, bokongnya nungging ke arah belakang. Ini akan kena di leher, bahu, punggung bagian bawah atau pinggang. Begitu bangun, mau makan siang atau mau ngapain setelah duduk lama, terasa di sini pegal, terasa di sini pegal, di sini tidak terlalu terasa. Tapi kalau punya orang yang punya masalah di bahu, akan baunya, makanya orang pada saat duduk kemudian bangun suka lempeng-lempengin begitu, karena posisinya bahu, leher dengan punggung bagian bawah itu di alignment-nya hilang. Begitu teman-teman. Jadi tadasana adalah lurus seperti ini ke arah depan, paralel, bahu tidak ke arah depan, tidak membungkuk seperti ini dan dongak. Tapi ini harus masuk ke arah dalam, jalan darah banda, berdiri tadasana rata. Di lumbar tidak ada tekanan, bahu kita juga menjadi nyaman satu garis, bagian leher juga sejajar. Begitu teman-teman, itu untuk tadasana. Berikutnya saya akan memberikan tutorial untuk Virabhadrasana 2. Virabhadrasana 2 adalah standarnya adalah kaki dibuka lebar, pergelangan kaki sejajar dengan pergelangan tangan. Jadi kalau kita buka pergelangan tangan, pergelangan kaki sejajar dengan pergelangan tangan. Jari kaki ke arah depan, paralel. Kemudian pada saat berdiri seperti ini, biasanya sisi telapak kaki bagian luar lebih menekan dibanding sisi telapak kaki bagian dalam. Bagian dalamnya terangkat. Ini namanya bola kaki, akan terangkat sedikit, masih menempel tapi terasa mengambang. Jadi kita harus menekan bola kaki itu sehingga kaki tetap, telapak kakinya tetap sejajar seperti kita tadasana dengan fondasi yang baik. Seperti ini. Sejajarkan
pergelangan kaki sejajar dengan pergelangan tangan. Kemudian pada saat kita berdiri tadasana, rusuk kiri dan kanan ini sama panjangnya, tidak bengkok. Yang ini lebih kompresi, lebih tekanan, dan ini lebih memanjang. Sehingga kalau seperti ini saat kita tadasana seperti ini, miring. Jadi harus tetap bentuknya tadasana pada saat melakukan Virabhadrasana 2. Tekan lagi. Saya menghadap ke arah sebelah kanan. Berarti tumit kanan diangkat, masukkan ke arah sisi dalam. Jari kaki putar ke arah luar. Perhatikan, tumit sejajar dengan sisi telapak kaki bagian dalam. Jadi kalau tarik garis lurus, ini satu garis lurus. Satu garis lurus. Biasanya dengan sudah berputar seperti ini, panggul kita jadi agak sedikit membelok ke arah lutut yang ditekuk. Ini saya bilang lutut ditekuk ya. Kita tetap harus mensejajarkan panggul ini menghadap ke arah depan. Caranya adalah, perhatikan juga daerah panggul ini. Panggul ini terdorong ke arah depan. Panggul terdorong ke arah depan. Lihat, jadi dari sana ke sini bengkok. Di sini ada tekanan ke arah depan. Ini harus dimasukkan, bagian ini dimasukkan dengan cara ini sedikit mendorong, kemudian tulang ekornya arahkan ke depan. Jadi ini sejajar. Perhatikan, jadi sejajar. Rata, sejajar. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Depan. Biasanya orang yang fleksibel ini tanpa sadar, bukan sengaja, tapi tanpa sadar ini akan terdorong ke arah depan. Jadi ini harus seperti begini, seperti kita nunggi, kemudian skup tulang ekor, jadi sejajar. Satu garis lurus. Sini sampai ke rusuk, ya. Tidak didorong ke depan. Sekali lagi, seperti kita nungging, kemudian rusuk masuk, tulang ekor arahkan ke depan. Sejajar jadinya. Paham ya teman-teman? Untuk daerah ini, karena banyak yang melakukan seperti itu tanpa sadar. Saya balik lagi ke sini. Skup tulang ekor, lalu rusuk kiri dan kanan sama panjang. Tidak begini. Rusuk kiri dan kanan sama panjang, tetap seperti ini. Rusuknya masuk, panjang tubuh kita kiri dan kanan ini tetap sejajar. Kemudian lutut sejajar dengan pergelangan kaki. Paham? Lutut sejajar dengan pergelangan kaki. Badan sejajar kiri dan kanan. Kemudian tanpa sadar lagi adalah bagian lutut itu suka masuk ke arah dalam. Tanpa sadar, bagian lutut pada saat kita Virabhadrasana 2, Virabhadrasana 1, Parsva Konasana, lutut-lutut yang ditekuk tanpa sadar lututnya ke arah dalam. Kenapa? Kita kurang mengaktifkan otot paha bagian dalam. Jadi dia akan gini. Caranya adalah kita aktifkan otot paha dalam. Tarik otot paha bagian luar, bagian dalam. Ini atas, ini bawah. Jadi tarik, bergeraknya seperti ini. Otot paha bagian luar menarik kontraksi. Otot paha bagian dalamnya adalah ekspansi atau stretch. Lutut akan menjadi sejajar. Menarik, ini akan jadi memanjang dan terasa otot paha ini menjadi terasa aktif, jadi lututnya sejajar. Perhatikan lututnya menjadi sejajar, tidak seperti ini. Tanpa sadar begini. Jadi tarik, panjangkan, bergerak. Karena otot itu bekerja bersama-sama dan berlawanan.
bekerja bersama-sama dan berlawanan. Jadi kerja sama-sama tapi berlawanan. Ini menarik, ini kontraksi, ini stretch. Jadi sejajar. Oke, paham ya? Jadi ini sejajar. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini adalah tekanannya di lutut. Dan buat teman-teman yang punya masalah dengan lutut, itu akan memperparah sendi lutut. Oke, teman-teman, untuk bagian lutut, bagian badan, kiri dan kanan selalu sejajar seperti saya sedang berdiri tadasana. Berikutnya adalah bagian bahu, lengan, hingga jari tangan. Berdiri Virabhadrasana 2, sejajar ke arah depan, kiri dan kanan sama panjang, kemudian tangannya dibentangkan. Jangan lakukan seperti tadi, putar ke belakang. Bukan, tapi ini adalah masukkan seperti tadi. Masukkan seperti tadi, kemudian bentangkan, otot lengan aktif, memanjang. Ototnya yang memanjang, ototnya yang memanjang, bukan mendorong tangan ke depan, bukan, tapi aktif, aktivasi otot, panjangkan ototnya sampai ujung jari tangan. Sehingga seluruh otot, lengan atas, lengan bawah, hingga jari telapak tangan hingga jari tangan menjadi aktif. Sejajarkan. Tetap seperti ini, rusuk kiri dan kanan. Tidak dikebelakangkan, tapi masukkan. Otot lengan aktif dan seperti kita begini. Actionnya adalah seperti panjangkan, seperti ini. Kemudian bagian ini, bagian dagu, jalan darah banda tetap sejajar toleh ke arah tangan yang kanan. Sehingga telinga kiri dan kanan tetap tingginya sama. Tidak menoleh seperti ini. Jalan darah banda, kemudian putar sejajar, telinga kiri dan kanannya tetap sejajar seperti begini. Karena banyak yang Virabhadrasana 2 toleh seperti ini. Ya, jadi ini harus perhatikan tetap sejajar, jalan darah banda, rotasi, putar seperti ini, tetap sejajar, pandangannya ke arah tangan yang di depan tangan yang kanan. Itu untuk Virabhadrasana 2. Jadi semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memperbaiki alignment di yoga agar bisa lebih sehat. Berikutnya adalah Uttita Trikonasana. Sama, tetap ini ukurannya. Uttita Trikonasana adalah, saya akan ke sebelah sini, ganti. Tumitnya diangkat, masukkan jari kakinya, arahkan ke arah luar. Ini pun sama dengan Virabhadrasana 2. Tidak turun melengkung menjadi gini, kemudian ngedrop ke arah dalam, rusuk yang di atas, ngedrop ke arah dalam, ke arah bawah, tangannya di pergelangan kaki misalnya, kemudian ini naik ke atas dan begini. Ya, banyak sekali yang seperti ini naik ke atas. Jadi yang harus dilakukan adalah, perhatikan jika saya seperti ini, jika saya naik ke tadasana, bentuk badan saya menjadi seperti ini, kepala saya menjadi seperti ini. Jadi kita harus tetap melakukan bentuknya tetap tadasana. Paham ya teman-teman? Rusuk kiri dan kanan tetap sejajar, jalan darah banda.
Jadi saat menoleh ke arah atas, tetap sejajar, tidak menjadi begini. Paham ya? Saya akan kembali lagi ke Trikonasana. Tetap sejajar, turunnya seperti ini. Rusuk kiri dan kanan sama panjang, tetap sejajar, satu garis lurus. Meskipun seperti ini, tetap satu garis lurus. Ini rusuk kiri dan kanan. Kemudian tangan, boleh di pergelangan kaki. Boleh juga di tulang kering. Buat yang orang masih pemula, masih kaku ibaratnya, di sini tidak apa-apa. Yang penting ini sejajar, lalu naikkan tangan ke atas. Besok-besok lusa udah terbiasa, sudah mulai enak, sudah mulai nyaman, boleh turun. Tapi ini tetap sejajar. Panggul juga sama, tetap ke arah masuk. Skup tulang ekornya tetap sejajar. Jadi nanti bisa turun dengan tetap mensejajarkan pakai ujung jari tangan atau telapak tangan, dan ini harus tetap sejajar, kiri dan kanan sejajar. Kemudian jalan dharabana, naikkan tangan ke arah atas, tetap sejajar ke arah atas. Terus satu lagi, lutut. Seperti saat kita tadasana, tidak dorong ke belakang. Jangan dorong ke arah belakang. Apalagi posisi Trikonasana. Posisi Trikonasana ini, lutut akan sangat mudah kunci atau locking buat orang yang hyperextension. Jadi harus tetap actionnya telapak kaki mendorong ke arah matras, panjangkan otot tungkai, lurus seperti ini. Tidak dorong ke belakang. Panjangkan. Jadi ini tetap lurus. Gitu teman-teman. Itu untuk Utthita Trikonasana. Berikutnya adalah Parsvakonasana. Ini semua bentuknya sama dengan Virabhadrasana 2. Jadi saya mulainya di Virabhadrasana 2 biar teman-teman tahu tidak terlalu banyak perubahan di badan, tapi bentuknya tetap sama. Begitu pula dengan Utthita Parsvakonasana. Perhatikan Utthita Parsvakonasana. Tetap Virabhadrasana 2. Panggulnya dorong, skup tulang ekor, rusuk kiri dan kanan sama panjang, lutut sejajar dengan pergelangan kaki, tidak masuk ke arah dalam, berputar, ototnya berputar. Kemudian lengan menyilang di atas paha. Pada saat kita meletakkan lengan di atas paha, tidak menumpuk. Menumpuk kemudian bawa seperti ini. Tapi bahu tidak mendekat ke arah telinga. Tapi harus tetap sejajar. Kemudian bagian pisau kaki atau sisi telapak kaki bagian luar, satu garis. Kakinya tidak seperti ini, tidak terangkat. Jadi bola kaki, bola jempolnya tekan, jari kaki dibuka, sehingga bagian sisi telapak kaki bagian dalam terangkat. Kembali lagi bagus buat teman-teman yang telapak kakinya rata atau flat. Ini satu garis lurus. Jadi satu garis lurus semua dari sini. Ini tidak ditumpukan, ini lift up, tetap jauh. Kemudian bawa lengan di samping telinga. Siku lurus, jari tangan dibuka, otot lengannya aktif, sejajar dengan telinga. Begitu pula dengan saat kita memutar kepala, tidak seperti ini, mendongak. Saat kita memutar kepala, berputar seperti ini. Jadi ini satu garis lurus, tidak seperti ini. Itu untuk Utthita Parsvakonasana. Untuk sementara boleh lengannya di sini. Utthita Parsvakonasana full pose-nya adalah sama dengan Utthita Trikonasana, tangannya di bawah. Satu garis lurus, ini tetap satu garis lurus, satu garis lurus. Toleh kata lengan. Lutut sejajar dengan pergelangan kaki, tidak masuk ke arah dalam. Itu tutorial untuk Utthita
Parsva Konasana. Satu lagi adalah untuk Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1 adalah sama, jadi untuk basic masuk ke dalam pose adalah lebih baik dari dibuka seperti ini. Tumit diangkat, masukkan ke arah dalam, jari kaki ke arah luar. Tumit berada di atas cekungan bagian dalam dari kaki. Kemudian jari kaki hadapkan ke arah depan sehingga posisinya tidak 90 derajat. Posisinya adalah menjadi 45 derajat seperti ini. 45 derajat. Kemudian panggul yang kanan, panggul yang lutut ditekuk, putar ke arah belakang. Panggul yang di belakang, panggul yang lututnya lurus, arahkan ke arah depan. Nah, saya akan hadap ke sini, perhatikan. Lutut tetap sejajar, ingat, tidak ngedrop, artinya ini harus ada aktivasi dan ekspansi dari otot. Panggul yang di depan arahkan ke arah belakang. Panggul yang di belakang arahkan ke arah depan, seperti saya putar seperti ini. Jadi panggul ini sejajar ke arah depan. Saat kita memutar panggul ke arah depan, yang terasa adalah otot paha kaki yang di belakang, otot paha yang lututnya lurus akan aktif. Paha bagian dalamnya ini terasa aktif. Bisa teman-teman coba nanti, misalnya di rumah, letakkan tangannya di pinggang seperti ini, kemudian putar ke arah belakang dan ke arah depan. Terasa otot paha yang lututnya lurus, ini bagian dalamnya ini terasa kencang, aktif. Jadi kita mengaktifkan otot paha bagian dalam yang lututnya lurus, yang di belakang. Perhatikan, saat kita putar ke arah depan, terasa otot paha ini kencang, aktif. Pertahankan ini otot ini aktif. Sebab kalau kita lepaskan lagi, dia akan balik lagi. Putar lagi, terasa kencang. Kalau kita lepaskan lagi, aktivasi ototnya, dia akan balik lagi. Jadi aktifkan otot paha dalam, putar panggul ke arah depan, telapak kaki tekan, dorong, ekspansi otot, sehingga kita akan bantu ini tetap sejajar ke arah depan panggulnya, tidak sedikit miring. Lalu naikkan tangan ke atas. Pada saat naikkan tangan ke atas, bahunya nggak naik, tetap posisinya seperti ini. Tetap ini memanjang, tidak naik. Tetap balik lagi ke Tadasana. Ini masuk, tangannya naik ke atas. Tidak memendek. Ini akan menjadi ada tekanan di bagian bahu dan leher. Begitu teman-teman, tutorial untuk pose berdiri atau standing poses Virabhadrasana 1, Virabhadrasana 2, Utthita Trikonasana, dan Utthita Parsva Konasana. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk tetap selalu di channel Semi Yoga. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tanda subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng. Terima kasih. Dengan saya Semi Yoga.